Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bertemu lagi dengan Pak Lisin di pelajaran Al-Qur'an Hadis kelas 5 SD Islam Al-Madinah Semarang. Nah, anak-anakku, kali ini kita sudah memasuki pelajaran ke-8, yaitu kita akan belajar tentang waqaf dan wasol. Nah, kemarin juga Bapak sudah memberi tugas kalian untuk mencari pengertian dan juga contoh dari waqaf dan wasol. Hari ini Bapak akan menjelaskan apa itu waqaf, apa itu wasol. Nah, nanti akan kita bahas pada pelajaran hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak sayangi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa ibadah yang paling istimewa adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah ibadah yang paling istimewa. Bahkan yang mendengarkan pun ikut mendapatkan pahala. Jadi kalau ada orang membaca Al-Quran kemudian kita mendengarkan, maka kita juga mendapatkan pahala, separuh dari pahala yang membaca. Enak toh? Tinggal mendengarkan saja dapat pahala kan, tapi mendengarkannya yang baik, tidak mendengarkan sambil main HP, mendengarkan sambil mainan yang lain, tidak, tapi mendengarkan atau mendengarkan meresapi. Nah, maka kita akan mendapatkan pahala. Dari yang membaca juga mendapat pahala, yang mendengarkan juga mendapatkan pahala. Jadi ibadah yang paling istimewa adalah membaca Al-Quran dan juga mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Setiap huruf dalam Al-Quran akan mendatangkan kebaikan bagi kita, ya, bagi orang-orang yang mau membacanya. Satu huruf dari Al-Quran itu adalah dapat memberkahi orang yang membacanya, dapat memberikan kebaikan. Bahkan dikatakan satu huruf kebaikannya sama dengan satu hasanah. Satu hasanah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Luar biasa sekali kan? Al-Quran juga dapat menenangkan jiwa bagi yang membacanya, mengangkat derajat dan menjadi penolong nanti di yaumil qiyamah atau di hari kiamat, akan menjadi penolong bagi kita. Kalau kita bersahabat dengan Al-Quran, sering membaca Al-Quran, maka Al-Quran akan menolong kita pada hari kiamat. Wah, enak sekali kan? Nah, makanya kita harus senantiasa membaca dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu, sebagai umat Islam kita perlu membaca dengan baik, membaca dengan benar. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali kaidah-kaidah bacaan, hukum-hukum bacaan. Nah, apabila kita mau memahami, mau bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai hukum bacaan yang benar, maka kita harus mempelajari ilmu, yaitu yang dinamakan ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah, sudah berkali-kali Bapak jelaskan, ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, diantaranya kemarin sudah kita pelajari juga hukum bacaan nun sukun dan tanwin, hukum bacaan mim sukun juga sudah kita pelajari, hukum bacaan alif lam. Kemudian ada juga waqaf dan wasol yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, di antara kaidah di dalam membaca Al-Quran adalah memperhatikan tanda-tanda waqaf atau wasol. Nah, jangan sampai kita salah tempat waqaf atau wasol sehingga akan merubah
makna atau arti dari ayat yang kita baca. Makanya kalau wakaf harus sesuai tempatnya, wasol juga harus sesuai tempatnya, agar tidak merubah makna, tidak merubah arti ayat yang kita baca. Wasol artinya apa Pak Wasol? Wasol secara bahasa artinya menyambung. Secara istilah yaitu wasol dapat diartikan bacaan Al-Quran yang tidak boleh berhenti karena sebab-sebab tertentu. Itu adalah arti dari wasol. Jadi wasol artinya terus, nggak boleh berhenti. Di antara tanda-tanda wakaf yang mengharuskan berhenti, ada yang dilarang berhenti juga. Dan ada pula yang bersifat pilihan, boleh berhenti, boleh tidak. Sedangkan wakaf sendiri itu artinya apa sih Pak? Nah, wakaf sendiri itu artinya menahan. Secara bahasa artinya menahan. Itu adalah arti dari wakaf. Secara istilah, arti wakaf yaitu berhenti pada saat membaca Al-Quran. Nah, baik di akhir ayat maupun di tengah ayat atau disertai dengan bernafas juga, itu tanda-tanda wakaf nanti akan kita pelajari juga ya. Dengan memahami tempat-tempat berhentinya membaca Al-Quran yang tepat dan benar pada setiap ayat yang kita baca, akan dapat memberikan kesan arti yang sempurna. Jadi makna ayatnya jadi sempurna, tidak berubah makna, tidak berubah arti. Wakaf ini dibagi menjadi 4 macam. Ada 4 macam wakaf. Yang pertama yaitu wakaf tam, kemudian ada wakaf kafi, ada wakaf hasan, kemudian yang terakhir wakaf qabih. Wakaf tam adalah berhenti pada kalimat sempurna yang tidak ada kaitannya dengan kalimat sesudah maupun sebelumnya. Jadi wakaf tam ini wakaf yang sempurna. Jadi pas berhentinya, tidak berkaitan dengan ayat sebelumnya atau ayat sesudahnya, pokoknya pas. Nah, itu adalah wakaf tam. Kemudian wakaf kafi, yaitu berhenti pada kalimat yang kalimat sesudah dan sebelumnya tidak berkaitan dari segi lafal, tapi berkaitan dari segi makna. Dari pengucapannya tidak berkaitan, seperti kelihatan sempurna, tapi padahal dari segi makna masih ada kaitannya. Ini masih diperbolehkan, tidak apa-apa. Wakaf hasan. Wakaf hasan adalah wakaf atau berhenti pada lafal yang dipandang baik tetapi tidak baik bila memulai dari lafal sesudahnya, karena lafal sesudahnya masih berhubungan secara lafal dan makna dengan lafal yang diwakafkan tersebut. Nah, wakaf hasan ini agak rumit. Contoh ya, wakaf hasan ini dipandang baik tapi ternyata masih berkaitan, baik berkaitan lafal atau pengucapan maupun berkaitan makna atau arti. Contohnya di sini alhamdulillah. Alhamdulillah kayaknya sudah benar kan? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tapi di dalam Al-Quran ada terusannya dalam surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi itu masih berkaitan, lafalnya masih berkaitan, maknanya juga masih berkaitan. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, rabbil alamin. Allah itu apa? Yaitu Allah itu Tuhan seluruh alam, masih berkaitan semua. Nanti kalau diputus, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Siapa Tuhan semesta alam? Maka harus disambung, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, yaitu Allah Tuhan semesta alam, Tuhan seluruh alam. Kemudian wakaf qabih. Wakaf qabih adalah berhenti pada kalimat yang memberikan makna tidak baik karena susunan kalimatnya tidak sempurna serta masih berkaitan dengan kalimat sesudah dan sebelumnya. Kalau wakaf hasan
susunan kalimatnya terlihat baik, nggak apa-apa, masih baik. Alhamdulillah, baik kan? Rabbil alamin. Kalau wakaf qabih berhenti sembarangan, tidak melihat akhir kalimat atau akhir kata, asal berhenti, maka akan merubah kalimat dan juga merubah makna. Maka wakaf qabih ini tidak boleh ya. Untuk penjelasan selanjutnya kita lanjutkan minggu depan karena keterbatasan waktu. Untuk pertemuan kali ini kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.